cara menghadapi ketakutan. Jadi nanti kita akan lihat. Oke, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana memulai sebuah bisnis yang sesuai dengan karakter kita, bagaimana menghadapi ketakutan dalam memulai bisnis. Ya. Oke, yang pertama adalah jangan menjiplak gaya orang lain, karena tidak semua gaya orang itu sesuai dengan kita. Jadi jadilah diri sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan harus berawal dari dimulai dari motivasi kita sendiri. Terus confidence, lebih percaya diri, yakin ya terhadap apa yang kita usahakan dan yang kita kerjakan walaupun kadang-kadang kita pernah gagal. Yang ketiga adalah menyadari kapasitas kemampuan diri. Kita harus tahu batas kemampuan kita dan tidak memaksakan diri dalam kita lakukan ya. Jadi jangan menjiplak gaya orang lain. Jadilah diri sendiri, itu akan lebih mudah. Terus memahami karakter bisnis Anda. Yang pertama adalah tipe mana Anda. Yang pertama mungkin yang tipenya populer, tipenya yang yang suka pamer gitu, pamer ya gaya gitu ya, atau pemikir atau apalagi gaul, leader dan seterusnya. Itu kita ini termasuknya yang mana. Jadi kita bisa menentukan misalkan kalau saya ini orangnya fashionable gitu ya, atau suka gaya gitu. Nanti mungkin kita bisa berbisnis dengan sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh orang lain untuk kebutuhan stylenya dan seterusnya. Ini ada beberapa tipe gitu ya, tipe atau karakter yang eksklusif, itu personality control faktor. Jenis bisnis yang mungkin bisa dilakukan adalah distribusi, agen, toko, terus bengkel dan lain sebagainya. Tipe yang perfeksionis, apa kira-kira itu bisnis kita ada, karena ada jasa full, ada jasa servis, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, terus tipe yang popularity, ini promosi, iklan, dia bisa jasa produksi, entertain dan lain sebagainya. Terus ada yang leader, controlling juga analitik, itu bisa produksi, perencana, finance, desain dan lain sebagainya. Itu bisa kita mulai. Bisnis bukan mesin fotokopi. Jadi sesuatu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita ingin meniru bisnis orang lain, ya. Situasi dan kondisi dalam berbisnis yang berbeda-beda, perbedaan personality, kondisi mental, semangat dan lain-lain, lifestyle dan kondisi pasar. Jadi bisa jadi bisnis tersebut cukup bagus gitu ya di suatu tempat, tapi belum tentu bagus di tempat yang lain, ya. Karena situasinya berbeda, orangnya juga berbeda, stylenya juga berbeda, kondisi pasarnya juga pasti berbeda. Itu yang membedakan. Terus tahapan-tahapan kesuksesan sebuah bisnis. Jadi keputusan dalam berbisnis itu penting ya, mengevaluasi bisnisnya seperti apa, menemukan peluang bisnis dengan riset atau trial, coba dulu gitu ya. Terus mempersiapkan segera bisnis kita, mempertahankan bisnis dan mengembangkan bisnis. Nah, 7 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki sebuah bisnis ini: kapasitas kebutuhan produk di pasaran itu seperti apa, terus jangan hanya sekedar bisa memproduksi tapi tidak bisa berlanjut gitu ya. Terus alasannya apa kira-kira customer itu enggan membeli produk itu. Terus publikasi produk yang ingin dipasarkan, manfaatkan waktu sebaik mungkin, aktif selalu memanfaatkan riset pasar, amati perubahan dari segi lifestyle, trend, desain dan lain sebagainya. Jadi suatu bisnis itu sangat dinamis menurut saya ya. Jadi tidak bisa tahun ini kita berhasil tapi apakah tahun depan tidak berhasil karena kita tidak melakukan riset misalnya. Itu juga tidak bisa, karena bisa jadi bisnis kita mungkin ada kendalinya dan seterusnya, atau disaingi oleh bisnis yang lain. Jenis skill dalam berbisnis adalah spesialis ya, yang punya keahlian khusus. Mungkin misalkan keahlian apa yang bisa kita gunakan untuk dalam bisnis. Terus ada leadership yang juga penting untuk mengarahkan nanti, untuk memanage nanti bisnis kita, menganalisis financial skill juga penting ya. Jangan sampai nanti bisnis kita itu malah rugi untuk strategi bukan strategic thinker. Jadi pemikir gitu ya, yang mengontrol strategi dan seterusnya. Ada juga seller. Nah, batal bisnis, batal jadi entrepreneur. Nah, ini yang masih di minggu lalu juga saya sampaikan bahwa banyaknya dari kita itu memang menilai bahwa kita tidak bisa apa-apa, kemampuannya belum cukup dan seterusnya, terlalu tua dan sebagainya, atau takut gagal nanti kalau nggak laku gitu. Itu ya yang paling banyak kita rasakan gitu ketika ingin memulai bisnis.
bagaimana kalau hutangnya banyak terus bisa masuk miliar? Nah, ini ketakutan yang menurut saya harusnya bisa diatasi ya. Kenapa? Dengan mencari bisnis yang relevan dengan kita. Sumber ketakutan itu hanya persepsi seperti yang lebih lalu ya, terus hanya mengada-ngada saja. Ketakutan juga karena tekanan lingkungan seperti kemarin ya, ketakutan karena istilahnya otak koreksi ini yang jangan-jangan membuat kita menjadi takut. Ketakutan karena ketidaksiapan. Nah bagaimana cara mengatasinya? Masuk dalam ketakutan sendiri, urailah resiko dari yang kecil sampai yang besar. Terus kita akan mengukur juga pembatasan manusia nanti berhenti untuk menghindari ketakutan, karena kalau kita menghindar pasti tidak akan selesai nanti. Buat ketakutan itu menjadi tidak berarti dan membuat rasa takut menjadi kekuatan yang positif. Ketakutan itu tidak ada, jadi manfaatkan rasa ketakutan. Nah, kuasai ketakutan dan cari alurnya. Tetaplah ketakutan itu dengan tajam. Ketakutan adalah persepsi saja. Jangan melihat hasil, selesaikan yang telah dilakukan. Tenang ya, lihat apa yang bisa kita lakukan, jangan melihat hasil. Nah, ini yang penting kita lakukan mulai. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah membuat sesuatu dengan adanya orang lain, mengapa menjalankan bisnis itu padahal itu yang akhirnya kita menjadi takut. Hilangkanlah semua itu, jadi selesaikan apa yang kita sudah lakukan. Nah, 3 faktor kegagalan ini oleh diri sendiri bukan bisa diatasi ya. Terus dipaksa gagal oleh orang lain, atau bisa juga dipaksa gagal oleh Allah. Nah, mudah-mudahan yang pertama itu ya tidak ada ya, karena kita sudah bisa mengatasinya. Terus dipaksa gagal oleh orang lain juga kemungkinan ya, karena persaingan mungkin ya. Nah, dipaksa gagal oleh alam ini juga bisa, karena bencana alam juga bisa. Nah, kegagalan bisa jadi dari kesalahan manajemen, tidak menghitung akibat keterlambatan bayar, kurang modal, bisnis tidak sesuai dengan personality, rekan bisnis yang tidak jujur, tidak ada penjualan sama sekali, tidak dirancang terlebih dahulu, ada penjualan tapi sedikit kontribusinya, ya ini kesalahan di manajemen. Nah, kegagalan itu tidak ada sama sekali, yang ada hanya kita berhenti mencoba, gitu ya, sehingga ya sudah selesai kalau kita mencoba, tidak ingin melanjutkan, tapi beralih kepada orang lain yang bisa dilakukan. Tidak siap menerima kejadian atau akibat yang terjadi, akhirnya putus asa. Terus tidak mampu mengatasi hal tersebut dan kaget apa yang harus dilakukan. Persepsi tidak sama dengan orang lain. Ini tidak sama dengan kegagalan. Itu hanya persepsi saja, tidak sama. Kegagalan adalah karena persepsi yang keliru. Orang itu oleh persepsi atau pemikiran orang atau akan suatu kejadian nyata. Bisa menganggap ini sebuah tantangan, cobaan, salah arah, salah jalan, siap tidak mampu atau gagal. Jadi tergantung persepsi kita yang kalau kita menganggap kegagalan ini adalah satu pelajaran bagi kita, artinya kita bisa bangkit dari kegagalan itu untuk memulai bisnisnya. Berani dulu atau skill dulu yang benar ya. Dibutuhkan keberanian terlebih dahulu, baru skill yang biasa dan dilatih terus-menerus sampai kita mantap untuk terjun ke bisnis tersebut secara total. Tapi keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi jangan sampai juga nanti yang penting berani tapi tidak mengupgrade diri gitu ya, tidak punya skill itu tidak sama saja. Artinya berani memulai itu juga penting ya. Modal itu berupa waktu hanya 10% dari semua modal yang dibutuhkan oleh seseorang smart and good entrepreneur itu untuk menjalankan roda bisnis. Jadi saya rasa juga sama ya, dari kita menganggap bahwa modal salah satunya, tidak hanya modal. Kadang-kadang kita membatasi diri juga ya, jadi modal untuk memulai usaha apa saja ya, bisa pengalaman, pengetahuan, keahlian gitu ya, itu juga bisa. Nah, kita seperti apa, seperti apa, keberanian, konsep bisnis, jaringan dan sebagainya. Terus terkait dengan spiritual support, misalnya ada kreativitas, inovasi, uang aset dan lain sebagainya, itu modal kita untuk memulai usaha. Tidak hanya uang, hanya 10% saja. Apakah berbisnis bisa tanpa modal? Bisa gitu ya.
jual skill, jual itu skill and knowledge gitu ya. Jadi jual jaringan, jual pengalaman, jual dan seterusnya, jual hobi gitu ya. Mungkin kita hobinya apa gitu, kita mulai dari yang kita lakukan. Jadilah smart entrepreneur. Smart itu adalah strategic thinker, tadi kita perlu ambisius, risk manager, dan totalitas dalam ini yang penting dia. Dia ada strateginya, terus adalah seorang yang mau kita perlu, jadi ada motivasi kita untuk melakukan itu dengan baik. Ambisius juga penting, sehingga kita punya miriplah seperti orang yang punya keinginan kuat gitu ya, dan mampu memanage risiko dan totalitas. Jadi profilnya, kalau Bill Gates mencari lingkungan sosial Anda sendiri berhubungan dengan modal kultural, bukanlah orang yang cerdas. Kalau Bill Gates bilang gitu, kalau kita tidak punya modal tapi kita punya pengetahuan atau skill yang cukup sehingga ide bisnis kita bisa cari, itu mungkin orang lain tertarik dengan ide bisnis yang kita buat. Ada juga Bob Sagino, ada 4 faktor: ada mau, ada tekad, yang benar, ada keberanian, tidak cengeng. Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik sendiri tidak cengeng atau lebih berani gitu ya. Kalaupun di Chandra ini buat usaha bukan ijazah yang dicari, tapi sertifikat. Pinjamlah uang bank untuk belajar berbukti dan biarkan orang lain yang melunasi pinjam tersebut. Bangun bisnis dan biarkan orang lain yang melakukan. Nah ini juga menarik gitu ya. Kata-katanya ya. Sukses comes from strong desire. Jadi ini ya, sukses itu dari orang yang kuat gitu ya. Kalau Anda menginginkan rumah kecil hidup, adalah perilaku Anda, ini akan menentukan besar, maka membalas mindset Anda seperti yang dibilang juga sama ya. Seperti itu. Mindset atau pola entrepreneur juga penting untuk kita tanamkan pada diri kita. Karakternya apa saja, sama ya. Kemarin kita bahas juga ada mengambil resiko, persepsi dan imajinatif dan lain sebagainya, independen, kerja keras dan lain sebagainya. Itu karakteristik dari seorang entrepreneur. Tipsnya apa? Riset dulu idenya, ya, idenya apa, baru nanti buat legal dan segala macamnya itu ya, baru nanti buat brand dan lain sebagainya juga boleh. Terus kembangkan jaringan, kembangkan website sampai nanti dimasukkan nanti proposal yang telah kita buat tadi. Itu saja dari kuliah ini. Mudah-mudahan memulai bisnis itu yang pertama jangan takut untuk memulai bisnis, yang kedua karena juga kita tidak tahu dengan apa yang akan kita lakukan. Karena bisnis itu kita harus lebih tahu dan kita akan lebih mudah. Makanya tadi disebutkan jangan meniru orang lain. Belum tentu bisnis itu cocok dengan kita, atau belum tentu bisnis itu juga sesuai dengan kondisi kita. Jadi kita lakukan riset itu juga penting untuk melihat kondisinya seperti apa. Silakan kalian tuliskan kira-kira ide bisnis kalian apa dan kapan kalian akan mulainya. Itu saja dari saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.